Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga kita semua di dalam keadaan yang sehat ya. Dan apabila ada yang sedang sakit, baik yang di rumah maupun yang sedang dirawat di rumah sakit, kakak doakan semoga lekas sembuh ya. Amin. Baiklah adik-adik. Sebelum lanjut, bagi teman-teman dan adik-adik sekolah minggu yang baru saja menemukan channel YouTube ini, Hosanna Happy Kid, yuk bantu di subscribe ya. Silahkan tekan tombol subscribe-nya dan juga tanda belnya supaya dapat notifikasi terbaru dari kakak. Yeay, terima kasih. Mari kita berdoa terlebih dahulu adik-adik, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sikap doa yang baik ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang baik, hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah biarlah firman-Mu ini menjadikan kami semakin mengenal Tuhan secara pribadi. Kami berdoa buat teman-teman kami yang mungkin sedang sakit. Tuhan tolong jamah mereka dan menyembuhkan mereka sehingga mereka boleh sehat lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayat yang ke-30. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Raja Yosafat. Siapa Raja Yosafat itu adik-adik? Iya, Raja Yosafat adalah raja di Yehuda. Nama ibunya adalah Azubah dan nama ayahnya adalah Raja Asa. Seperti ayahnya adalah seorang raja yang baik, Yosafat juga menjadi raja yang baik di Yehuda. Dan seluruh rakyatnya sangat mendukung dan sangat menghormati Raja Yosafat. Hal itu disebabkan karena Yosafat ini adalah raja yang baik. Dia hidup di dalam takut akan Tuhan. Dia melakukan setiap perintah Tuhan. Karena ia hidup takut akan Tuhan dan ia mencintai Tuhan, maka kerajaannya aman dan damai. Karena Tuhanlah yang mengaruniakan keamanan dan damai sejahtera kepada kerajaan Raja Yosafat. Kerajaan-kerajaan di sekitar kerajaan Yehuda semuanya tunduk kepada Raja Yosafat karena Yosafat dilindungi oleh Tuhan. Pada suatu kali datanglah seorang pembawa berita. Ia memberitahukan kepada Raja Yosafat bahwa ada bahaya karena ada satu laskar yang sangat besar yang datang hendak menyerang kerajaan Yosafat. Pada saat raja mendengar berita itu, ia menjadi takut dan mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia mengumumkan kepada seluruh rakyat yang ada di Yehuda dan di Yerusalem untuk berpuasa. Jadi mereka berkumpul bersama untuk memohon pertolongan dari Tuhan, dan Raja Yosafat berdiri di tengah-tengah mereka. Ia berdoa memohon pertolongan Tuhan dan untuk keamanan rakyat dan istananya. Yosafat memuji Tuhan atas semua perkara yang ajaib dan luar biasa yang pernah Tuhan kerjakan bagi orang Israel di masa yang lampau. Yosafat juga mengakui bahwa hanya Tuhan saja yang memiliki kekuatan dan kuasa yang hebat, yang mampu mengalahkan laskar yang besar itu, karena Yosafat menyadari bahwa tidak mungkin ia dan orang-orangnya mampu untuk melawan laskar yang besar itu. Yosafat berseru kepada Tuhan, memohon
pertolongan dan bantuan daripada Tuhan. Lalu seorang dari rakyat itu yang bernama Yahaziel, seorang keturunan Lewi, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu ia berkata kepada Yosafat bahwa Tuhan telah mendengar doa-doanya, bahwa Yosafat tidak perlu takut kepada laskar yang besar itu, sebab yang berperang melawan Bani Moab dan Bani Amon itu bukanlah Yosafat dan rakyatnya, melainkan Allah sendiri. Hati Yosafat merasa sangat lega setelah mendengar perkataan itu. Ia memuji Tuhan beserta rakyat yang bersama dengan dia. Dan pada keesokan harinya mereka berangkat menuju padang gurun Tekoa. Yosafat berdiri di depan mereka dan berkata, "Hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu, kamu akan tetap kuat dan kamu juga akan berhasil. Percayalah kepada Tuhan Allahmu." Lalu Yosafat memilih orang-orang yang dikhususkan untuk ditugaskan untuk memuji Tuhan. Jadi mereka bertugas untuk bersorak memuliakan nama Tuhan. Dan ketika mereka mulai bersorak memuji Tuhan, dibuat Tuhanlah kekacauan yang sangat besar pada laskar yang besar itu. Laskar yang tadinya hendak menyerang Yosafat dan kerajaannya, mereka malah saling menyerang dan saling membunuh. Dan ketika Yosafat dan rakyatnya yang bersama-sama dengan dia tiba di perkemahan orang Amon dan Moab itu, mereka sangat kaget adik-adik, karena di sana laskar yang besar tadi ternyata sudah mati semua. Begitulah cara Tuhan menolong Yosafat dan seluruh orang yang ada bersamanya di Yehuda. Tuhan berperang untuk orang Yehuda. Kemenangan yang besar sungguh telah terjadi. Mereka juga menemukan banyak sekali jarahan, ada ternak peliharaan, ada harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga lainnya. Mereka mengangkut semuanya itu. Ketakutan Yosafat berubah menjadi sukacita oleh karena pertolongan Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, dari cerita yang baru saja kita dengar, kita mengerti bahwa ketika kita berada dalam keadaan yang buruk, dalam keadaan yang terdesak, ketakutan seperti Raja Yosafat, kita tahu kemana kita harus pergi mencari pertolongan, yaitu kepada Tuhan. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin firman Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Sungguh Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan kami. Lewat firman-Mu kami mengerti bahwa Engkaulah Allah kami yang sangat mengasihi kami. Tanamkanlah firman-Mu di dalam hati kami, agar menjadi pedoman di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, terima kasih adik-adik telah mendukung channel YouTube ini. Bagi teman-teman yang lain yang belum subscribe, silakan di-subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video berikutnya.